Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir angkat bicara soal data pribadinya yang dibocorkan oleh hacker Bjorka. Erick Thohir mengaku tak marah, dirinya meminta agar para hacker atau ahli digital Indonesia bekerja sama untuk melindungi negara dari serangan hacker asing. Ditemui di Gor Popki Cibubur Ciracas, Jakarta Timur, Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi soal data pribadinya, yaitu mulai dari nik, nama lengkap, nomor ponsel, nomor kartu keluarga, alamat rumah, pendidikan, golongan darah hingga nomor vaksin yang dibocorkan ke publik oleh hacker Bjorka pada Minggu kemarin. Erick Thohir mengaku tidak marah, namun ulah hacker tersebut dianggap tak layak lantaran membocorkan data pribadi sejumlah pejabat publik Indonesia. Dan dirinya menyebut bahwa pemerintah akan memperbaiki sistem agar institusi, lembaga, dan lainnya tidak mudah untuk diretas. Masalah kebocoran data, saya rasa pemerintah akan memperbaiki sistemnya, memperbaiki sistemnya. Karena memang kalau dulu yang namanya kriminalitas, orang masuk ke rumah kita mengambil barang, sekarang mengambil data. Ya, seperti kemarin, data saya juga dibocorkan, nomor teleponnya, agama saya sebagai agama Islam kemarin dibocorkan, orang tua saya Muhammad Thohir. Cuman dari catatan sedikit, cuman lulusnya kemarin SMA, mesti universitas. Tapi hal itu ya data-data pribadi yang memang dibuka. Tentu saya tidak marah, karena itu merupakan data-data yang saya kira normal sebagai pejabat publik. Ya, tetapi tentu kita harus saling menghargai. Ya, karena data-data itu ada yang memang juga tidak layak untuk dipublikasi. Bukan data saya sudah. Dan saya berharap tentu tadi pemerintah bekerja sama, para hackers pun yang kebetulan merasa kurang diapresiasi, bicara juga mulai kepada pemerintah. Ya, supaya kita daripada saling menjatuhkan bangsa kita, justru bagaimana kita justru membangun bangsa kita. Karena era digital itu sudah hadir di kita. Justru kita harus bekerja sama. Seperti contohnya ketika saat COVID. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama, semua bekerja sama. Ya, ahli kesehatan. Nah, kenapa tidak salahnya sekarang pemerintah dan ahli-ahli digital dan hackers justru melindungi negara kita terhadap serangan hackers dari negara asing. Nah, kita harus sangat terbuka, ya. Nah, pemirsa, dugaan kebocoran data pribadi kembali terjadi di Indonesia. Akun dengan nama Bjorka pun menuai sorotan. Meski saat ini akun tersebut telah ditangguhkan, namun potret kebocoran data yang kerap berulang kali terjadi di Indonesia dinilai sangat meresahkan. Akun Bjorka sedang menjadi perbincangan, bahkan terang-terangan menebar ancaman. Bjorka mulai menarik perhatian publik, khususnya warganet, setelah sempat mengklaim menjual data-data pribadi dari registrasi SIM card hingga Komisi Pemilihan Umum. Bjorka mengaku memiliki 1,3 miliar data masyarakat Indonesia dari proses registrasi SIM card dan 105 juta data penduduk pemilih dalam pemilihan umum. Tak berhenti sampai di sana, Bjorka juga mengklaim telah membocorkan data-data dan dokumen dari Presiden Republik Indonesia, seperti dokumen Badan Intelijen Negara. Namun istana membantah dan memastikan tidak ada data yang berhasil diretas, meskipun bukti dari peretasan beredar di media sosial. Terkait serangan Bjorka, uniknya warganet justru tidak marah dengan aksi hacker ini. Publik bahkan menyalahkan pemerintah yang dinilai tidak kompeten dalam menangani data pribadi. Bahkan, warganet justru menantang Bjorka untuk membocorkan data-data pemerintah lainnya, terutama soal kasus korupsi. Pemerintah melalui Kominfo menyayangkan sikap sebagian orang yang justru menganggap hacker sebagai pahlawan. Bahkan, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate menyebut, kebocoran data bukanlah tanggung jawab kementeriannya. Johnny melempar tanggung jawab kebocoran data kepada Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN. Sementara itu, Ketua MPR memberikan pandangan terkaitnya maraknya kebocoran data pribadi. Tapi memang kami di parlemen, di DPR sangat concern tentang kebocoran data pribadi yang tidak saja merugikan negara, tapi bisa menjadi ancaman ketahanan nasional. Ya. Dunia maya memang seolah telah bertransformasi menjadi hukum rimba. Potret kebocoran data yang kerap berulang terjadi di Indonesia bahkan dinilai sangat meresahkan.
Jika pemerintah saling lempar tangan terkait tanggung jawab keamanan, perseteruan antara pemerintah dan hacker pun menjadi gambaran peringatan penting bagi otoritas terkait untuk melakukan keamanan siber. Ya pemirsa, keamanan siber telah menjadi isu prioritas di seluruh negara karena hal ini berbanding lurus tingginya tingkat penggunaan teknologi dan tingkat ancaman penyalahgunaan teknologi. Tidak heran kalau sejak beberapa tahun yang lalu kita sering disuguhkan informasi kebocoran data di Indonesia. Dan perlukah pemerintah membentuk tim gugus tugas untuk menyelidikinya? Kita akan mengulasnya saat ini pemirsa bersama anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan dan pakar keamanan siber Pratama Persada. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Anggi, Mas Farhan. Ya, terima kasih Selamat Pak. pagi Mas Pratama. Terima kasih Pak Farhan dan juga Pak Pratama untuk waktunya. Pak Farhan, ini kalau Anda melihat kebocoran ini kan nggak baru sekali ya terjadi. Tapi dari yang kami perhatikan di media ini seolah pemerintah terlihat saling lempar tanggung jawab nih Bang. Ini gimana sebenarnya yang menjadi penanggung jawab data tersebut? Pak Farhan, silahkan. Harus saya akui tidak ada penanggung jawabnya. Karena penanggung jawab penyimpanan data pribadi di setiap lembaga dan kementerian negara itu adalah tanggung jawab dari setiap kementerian dan lembaga negara tersebut. Contohnya KPU. KPU menyimpan data kita semua ya, para pemilih. Maka yang bertanggung jawab masalah penyimpanan, pengolahan, dan penjagaan keamanan data tersebut adalah KPU. Demikian juga dengan data Dukcapil yang dari Kementerian Dalam Negeri. Data Pak Muhdi PR yang didoxing oleh Biorka, kan ditulisnya di paling bawah ada data tentang kapan beliau menerima vaksin 1, 2, 3 gitu ya. Nah itu kira-kira menurut Anda yang pegang data penerima vaksin itu kementerian mana? Maka itu jadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan kan. Nah yang tanggung jawab siapa? Ya setiap lembaga yang mengumpulkan, mengelola, ya, dan menguasai data pribadi yang diserahkan secara sukarela oleh kita sebagai warga negara Indonesia pemilik data pribadi tersebut, gitu. Kalau misalnya ini Pak Pratama, kalau misalnya satu lembaga yang pokoknya lembaganya yang paling tanggung jawab gitu, nggak bisa. Kalau Anda mau mencari siapa yang paling bertanggung jawab, maka semuanya akan mengarah ke presiden nanti, karena yang bertanggung jawab terhadap para menteri ini adalah presiden. Mau nyalahin presiden. Kok jadi ditanya balik ke saya nih Pak. Tapi sebenarnya kalau dari Pak Pratama sendiri, tadi Pak Farhan mengatakan bahwa ini sebenarnya menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga terkait. Kalau menurut Pak Pratama sendiri gimana nih Pak? Dan sebenarnya tata kelola IT sendiri di negara kita sebetulnya sudah cukup aman, sudah cukup baik atau bagaimana Pak Pratama? Waduh, saya khawatir nih kalau Mas Pratama ditanya begini. Enggak. Kalau menurut saya memang benar bahwa kebocoran data itu adalah tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik ya. Di tempat dia menyimpannya. Jadi masalah adalah penyimpanan data itu kadang-kadang tidak berada di institusinya gitu. Jadi contohnya misalkan data vaksin itu yang wali datanya itu adalah Kementerian Kesehatan begitu. Tetapi apakah servernya di Kementerian Kesehatan? Enggak gitu. Yang lolos siapa? Yang lolos Telkom. Servernya ada di mana? Servernya ada di Lintas Arta gitu. Nah ini kan sebenarnya agak aneh juga. Jadi sebenarnya yang tanggung jawab siapa nih kalau bocor nih? Apakah Kementerian Kesehatan? Apakah Telkom? Ataukah Lintas Arta begitu? Nah ini kan menjadi masalah gitu. Oleh karena itu memang perlu dibuat tata kelola yang lebih baik lagi ya gitu, bagaimana tanggung jawab pemroses data, pengendali data, atau dulu dibilang wali data begitu, sehingga bisa ketahuan sebenarnya kalau terjadi masalah seperti ini yang paling bertanggung jawab siapa gitu. Yang pasti yang paling bertanggung jawab adalah penyelenggara sistem elektronik. Nah, penyelenggara sistem elektronik ini kita definisikan siapa? Apakah yang bertanggung jawab, apakah yang menyimpan, apakah yang mengelola gitu. Nah, ini kita masih belum sepakat nih, ya kan? Nah, ini juga menurut saya menjadi masalah di Indonesia gitu. Nah, kalau kita berbicara masalah tata kelola, memang agak aneh di Indonesia ini. Kenapa? Kadang-kadang institusi pun nggak tahu datanya disimpan di mana. Karena apa? Karena banyak sistem yang dimiliki, Mas Farhan jangan ketawa Mas Farhan ini. Nanti Mas Farhan ada bagiannya Mas Farhan. Karena banyak sistem yang dimiliki oleh kementerian lembaga gitu, itu yang tidak ketahuan servernya ada di mana, kemudian adminnya siapa,
kemudian hostingnya di mana begitu. Nah ini yang jadi masalah. Ada puluhan ribu aplikasi yang ada di pemerintahan kita gitu. Makanya Pak Jokowi kemarin sempat apa namanya menggaungkan ya udah kita satu ini aja super app, bikin super apps aja gitu. Nah ini menurut saya juga apa perlu diperhatikan. Oke lah, awal super apps itu bagus gitu, tapi kita siap nggak nanti gitu. Contohnya misalkan program pusat data nasional gitu, bagus gitu. Pusat data nasional kita nanti bikin data center yang digunakan untuk apa semua apa data-data yang ada di pemerintahan, sehingga tidak ada carut marut seperti sekarang. Data Kementerian Sosial, data Pemda itu beda-beda semuanya gitu. Untuk apa satu data Indonesia. Yang jadi masalah adalah kita siap nggak gitu, bagaimana masalah security-nya gitu. Percuma nanti kita membuat sistem pusat data nasional dikelola dengan baik, tapi keamanannya lemah gitu. Hacker malah seneng banget tuh, nggak perlu lagi harus nyari-nyari ke Kementerian Kesehatan, nggak perlu lagi harus nyari-nyari ke Kementerian Sosial, Tinggal dicari ke pusatnya. CS gitu, jadi satu aja, ada targetnya satu gitu. Nah, kita siap nggak untuk itu gitu. Oleh karena itu memang saat ini udahlah, salah nyalahinnya udah cukup lah ya gitu. Ini gimana caranya kita apa namanya mulai bekerja sama, confirm bahwa ini memang masalah besar. Dan sepertinya beberapa waktu yang lalu Pak Mahfud MD juga bilang ternyata pertasan apa namanya surat-surat presiden yang dibilang kemarin hoax ternyata benar dan diakui gitu. Ini kan artinya emang ada masalah gitu. Nah ini kalau kita saling menyalahkan sampai saat ini kita nggak selesai nih. Ini harus ada solusinya nih gitu. Nah oleh karena itu harus duduk bareng, koordinasi bareng, laukan ego gitu, jangan sok-sokan berkuasa, jangan sok-sokan ngerti gitu, cari orang-orang yang berkompeten, apa namanya lakukan pengamanan dengan baik Indonesia ini gitu Mbak. Iya, silakan Pak Farhan, tanggapannya. Nggak perlu ribut-ribut, nggak perlu saling melempar gitu, tapi dibentuk saja tadi pusat pengamanannya dalam satu tempat. Ini kalau menurut Pak Farhan sendiri seperti apa Pak? Silakan ditanggapi Pak Farhan. Seandainya mengelola negara ini seperti mengelola sebuah korporasi swasta besar ya, itu enak banget. Pemegang saham berteriak, CEO bikin rapat, maka terlaksana dengan sendirinya. Problemnya dengan negara ini adalah setiap tindakan yang mau kita lakukan harus satu punya dasar hukum. Nah, sampai sekarang satu-satunya dasar hukum yang bisa mengintegrasikan pengelolaan atau tata kelola data pribadi ini baru mau diberlakukan. Alhamdulillah RUU PDP sudah selesai dibahas. Selama 2,5 tahun loh dibahas ya. Apakah sudah berlaku? Belum. Apakah bisa langsung diberlakukan? Tidak bisa. Karena kita harus menunggu dulu pembuatan peraturan turunannya, yaitu peraturan pemerintahnya. Jadi kapan dong bisa? Jadi nanti setelah presiden baru terpilih baru kita akan bisa melaksanakan RUU PDP ini sebagai dasar hukum tata kelola pelindungan data pribadi WNI di Indonesia. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang kita bisa lakukan sekarang adalah memastikan bahwa setiap lembaga negara, kementerian, itu mematuhi dulu standar keamanan yang ditentukan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, sayangnya memang seperti disampaikan oleh Mas Pratama tadi, banyak sekali kementerian dan lembaga negara yang tidak kemudian memiliki kepatuhan terhadap sistem itu. Kita, ya kementerian, contohnya tadi Kementerian Kesehatan dikelola oleh mengumpulkan data vaksin, dikelola oleh Telkom dan disimpan oleh tadi siapa? Lintas Arta. Nah, jadi kalau sampai data pribadi Pak Muhdi PR di doxing sampai ketahuan vaksinnya kapan aja, maka yang tanggung jawab siapa? Kementerian Kesehatan kah? Telkom kah? Atau Lintas Arta? Nah, ini masih belum ada dasar hukumnya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itulah memang satu hal yang sangat tricky dalam pengelolaan negara. Nah, ditambah lagi ketika kita akan membuat sebuah aturan di mana aturan ini atau pengelolaan ini harus dilaksanakan oleh semua lembaga negara, maka harus dipastikan ada sebuah political will yang seragam di antara kepala negara dengan semua kelompok pendukung beliau, baik itu partai koalisi maupun kelompok-kelompok profesi lainnya dan asosiasi-asosiasi masyarakat madani, ya, civil society pendukung presiden agar program ini berjalan dengan sendirinya.
gitu. Tentu kita ingat pola yang sama dengan misalnya dulu Pak Harto menetapkan sebuah program gerakan disiplin nasional GDN tahun 1996 gitu. Itu gerakan besar tuh, yang didukung paling pertama yang mendukunglah TNI. Nah, ketika TNI mendukung Pak Harto maka semua ikut jalan. Ada program juga dari Pak Jokowi, contohnya revolusi mental gitu. Jalan nggak? Jalan, hanya untuk ASN. Karena apa? Karena yang mendukung terjadinya penerapan program revolusi mental itu hanya para ASN. Sekarang kalau Pak Jokowi melakukan sebuah gebrakan, misalnya tata kelola perlindungan data pribadi adalah hak asasi manusia. Nah, maka Pak Jokowi sebagai presiden harus mampu menggerakkan seluruh kementerian, seluruh partai koalisi, seluruh civil society, seluruh asosiasi yang terlibat dalam perlindungan data pribadi untuk patuh kepada apa yang digariskan oleh beliau. Oke, nah ini tadi menarik sekali yang Pak Farhan sampaikan bahwa sebenarnya sambil menunggu RUU PDP berarti lembaga-lembaga terkait harus melakukan penyimpanan data ini dan sesuai dengan aturan main yang kurang lebih seperti itu. Apakah diperlukan pengawasan? Boleh dijawab nanti Pak Farhan, kita akan jeda sesaat. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.